Mbah Gatot, bagaimana memaknai kira-kira kematian itu dianggap sebagai musibah atau anugerah karena mengalami perjumpaan agung dengan sang tanpa batas itu tadi? Bagaimana memaknai ini semua, Mbah Gatot? Ya, jadi kita sebagai manusia biasa ya, jadi mau tidak mau harus menerima apa yang terjadi, yang menimpa diri kita, baik buruk, enak tidak enak, ya manusia itu dapat dipastikan ya, atau pasti mengalami. Jadi seperti halnya saya pribadi, diberi karunia sampai usia 80 tahun, akhirnya didahului anak saya meninggal. Kalau mungkin itu hanya kalau misalnya usia saya hanya sampai pada 76, 78, mungkin tidak. Nah, jadi ya kita ya dengan pengalaman-pengalaman seperti itu akhirnya kita merenung dan mengeterapkan ajaran-ajaran spiritual yang kita pelajari, kita geluti, kita hayati, yang semuanya mengarah kepada keikhlasan, menerima apa yang telah terjadi yang ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak punya pemenang apa-apa terhadap diri kita, terhadap semua keluarga kita. Jadi itu akhirnya dibuktikan semacam itu. Jadi ya kita alhamdulillah ya mendapatkan satu kekuatan yang telah kita minta selama ini, sehingga semua bisa kita terima dengan ikhlas ya, walaupun lewat satu upaya dan perlindungan demikian. Oke. Nah, Mbah Gatot, kalau setelah kemudian lama gitu ya, aku pikir-pikir gitu, oh ternyata sebenarnya aku yang sejati itu adalah keheningan itu sendiri gitu, kekosongan itu sendiri gitu. Nah, ketika kemudian kita bisa berada hadir penuh sebagai aku yang sejati itu sendiri, apa implikasi positif pada saat kemudian kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita sebagai seorang manusia ini, Mbak Gatot? Iya. Jadi dalam perjalanan kehidupan mulai kecil hingga tua ini, ya otomatis di samping mempelajari masalah-masalah yang sehubungan dengan ketuhanan, sehubungan dengan hidup dan kehidupan, yang juga menyangkut kematian, sebagai orang yang berusia ya cukup tua, otomatis ditambah di samping paham atau ajaran, juga ditambah dengan pengalaman. Jadi sekian kali seperti halnya kami pernah atau sempat menunggui kakek saya meninggal, sempat menunggui bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, istri saya meninggal, nah, juga anak ya. Nah, dengan pengalaman itu terasa bahwa bagaimana sebetulnya orang meninggal itu, walaupun kita manusia tidak bisa dengan persis menebak bagaimana hidup setelah meninggal, bagaimana proses kita setelah meninggal, tidak bisa menebak dengan persis, walaupun punya ajaran itu pun entah itu lewat agama, penghayat kepercayaan, setiap kali dikonfirmasi kepada orang-orang atau guru besar, pembimbing, mesti tidak sama. Nah, otomatis dengan ditambah oleh pengalaman, ya, sehingga tebakan itu ya insya Allah agak mirip kebenarannya, mendekati kebenaran, itu terasa. Jadi ternyata kematian itu hanya kehilangan raga,
Jadi bukan raga kehilangan roh atau sukma, enggak. Roh atau sukma kehilangan raga, karena raganya tidak berfungsi. Jadi masih ada. Di sini selalu tergambar Tuhan itu seperti menunjukkan begini loh. Nah, jadi betul mengalami, nampak, terus pesan. Ya, dalam beberapa hari setelah meninggal itu ngalami, sehingga lepas apakah ini halusinasi, bukan, karena sesuai dengan kebenaran yang saya buktikan. Satu contoh ya ini, pada saat istri saya meninggal, akhirnya setelah 1 minggu saya ajak anak-anak saya itu untuk nyekar. Nah, naik mobil, setelah pulang bersama-sama naik mobil. Tahu-tahu ada bisikan, anakmu yang nomor 3, namanya Vera itu mau ngomong sama papa, tapi tidak berani. Loh, apa suara apa ini dalam batin? Saya tanya, Vera, namanya Vera, kamu ada apa? Kok ngomong sama papa kok rupanya tidak berani? Dia diam. Lama-lama saya desak sampai 3 kali. Saya mau ulang tahun, katanya. Saya tidak berani ngomong, lu kan benar berarti. Jadi hal seperti itu mengalami, beberapa kali mengalami. Jadi begitu, kalau begitu manusia itu tidak mati, masih ada. Cuma kita tidak tahu. Beliau tahu. Nah, Beliau tahu kita. Tahu, dan menggambarkan juga bahwa lebih enak orang mati itu. Ini yang tidak bisa diomong, no. Kok lebih enak kalau gitu kita mati aja, tidak bisa begitu. Merasa lebih tenang, lebih enak. Jadi Tuhan itu menciptakan kita, tidak terus membuat, ya bertanggung jawab. Jadi kita lahir bukan kehendak kita mati bukan kehendak kita. Ya itu masih bertanggung jawab ya Tuhan, tidak akan membuat sengsara kita. Itu. Jadi di sini terasa betul bahwa tidak ada kehilangan itu. Makanya disebutkan bahwa jangan ada kemelekatan. Nah itu maksudnya merasa kehilangan. Kalau tidak, bahkan terasa lebih akrab. Terasa sekali lebih akrab. Itu dari pengalaman-pengalaman itu kemungkinan ini hanya dialami orang-orang yang sudah tua. Merasa lebih akrab. Dan almarhumah ini sepertinya lebih bahagia. Itu terasa betul, terasa. Bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang membuat orang itu susah. Itu nampak. Hanya kita sebagai manusia itu merasa bahwa ini musibah, ini satu-satu kesengsaraan yang dilimpahkan. Ternyata kalau kita renungkan betul, bukan begitu. Nah, ini saya sampaikan karena saya berpengalaman seperti itu. Ya memang akhirnya kalau kita mengikuti perasaan, serba ketakutan. Akhirnya tidak membuat kita justru penuh keikhlasan. Nah ini yang akhirnya juga membutuhkan perjuangan juga. Apakah yang hidup lebih untung daripada yang mati? Ini tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Akhirnya ternyata ya hidup dan mati itu sama saja. Ini yang pernah saya dengar dari orang-orang yang tua yang sebelum saya masih muda dulu. Bagi orang yang paham, hidup dan mati itu sama saja. Bahkan kalau bahasa agamanya, bagi seorang wali, nah ini hidup dan mati itu sama saja. Nah, masa hanya wali? Bagi semua orang yang menyadari, sebetulnya itu begitu yang saya alami dalam kehidupan ini. Demikian. Nah, kira-kira Mbah Gatot, ketika kemudian kita bicara soal kematian gitu, rata-rata teman-teman itu kan takut soal konsep hidup setelah mati gitu. Konsep-konsep itu kan banyak gitu. Katanya nanti begini, begitu.
Dan itu diajarkan oleh agama sejak kita masih kecil gitu. Sehingga kita tidak pernah kemudian memiliki paradigma bagaimana menjemput kematian dengan penuh senyuman, dengan indah gitu ya. Itu satu gitu. Bagaimana tentang hal ini. Yang kedua, ada nggak sih Mbah pengalaman-pengalaman terbaru pada saat ditinggal kedua putra dan putrinya itu tadi, seperti pengalaman waktu ditinggal sama istrinya Mbah Katot dulu gitu, seperti apa konkretnya gitu? Pertama, kita karena mungkin setiap hari, setiap saat kita selalu melakukan apa bahasa agamanya ibadah ya. Misalnya kalau di dalam penghayat, di dalam ajaran-ajaran tasawuf, ajaran torekot itu kita zikir, hening, semedi, meditasi, hening, selalu pasrah total kepada dat, ya, dat hidup, dat yang membuat hidup kita. Pasrah total itu kan harus dibiasakan, kepasaran total, walaupun sesibuk apapun, tidak menunggu tua. Jadi itu lebih mudah, lebih baik. Tetap diselingi dengan, kalau mudah, dengan pekerjaan yang keras, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah, sesuai dengan umur yang masih membutuhkan bekerja keras. Tapi tentang membiasakan diri untuk pasrah total, itu selalu dilakukan sehingga terbiasa. Nah, dengan demikian pada perjalanan ini, kalau ada sesuatu yang kiranya bagi secara umum itu membuat nistapa, membuat resah, itu insya Allah itu ada sesuatu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan pada kita, dan dengan satu pemikiran, satu perasaan bahwa sama saja, itu bahwa mati dan hidup sama saja, itu selalu tergambar. Sebab orang tua itu mungkin beda dengan anak muda. Dalam keseharian orang kalau sudah di 70 ke atas, itu sepertinya kita ini dua alam. Alam dunia dalam pergaulan. Pada saat kita masuk ke dimensi yang lain, yang di luar alam manusia, terserah sesuai dengan keyakinan dan kehendak masing-masing kita. Itu selalu kita lakukan. Nah, otomatis, dan dengan bahasa lain begini. Jadi orang itu selalu belajar mati sebelum mati. Yeah. Waktu hidup dia belajar mati. Waktu dia hidup mencicipi mati. Itu memang ada. Memang begitu, harus begitu. Itu apa maknanya, bagaimana caranya, itu otomatis ini tidak bisa diterangkan, kecuali dilakukan, baru bisa merasakan. Bagaimana kita belajar atau selalu masuk ke dalam dimensi mati, walaupun masih hidup, itu selalu dilakukan. Ini karena itu kebiasaan yang kami lakukan. Jadi memang sepertinya kalau didengarkan kata-kata saya ini, loh, apakah kalau orang itu sudah ahli di dalam zikir, ahli di dalam hening, terbebas dari kesengsaraan duniawi? Saya rasa tidak begitu. Tidak bisa begitu. Ya, yang artinya apa? Istilahnya itu ketenangan. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita berusaha untuk sama saja. Ibarat kalau disampaikan dengan bahasa lain, tidur di hotel berbintang dan tidur di bawah jembatan, sama rasanya. Seperti itu.